Modal ini aja, Masya Allah. Kalau Bapak Ibu baca tulisan saya, postingan saya tentang yang ibu-ibu hamil itu, sebagian besar cuman ngandalin tiganya doang. Ini, sama ini. Ini doang. Itu minuman yang full antioksidan. Peran mereka sebagian besar itu anti kanker. Ini contohnya salah satunya. Model gitu doang. Tapi minuman kayak begini bisa memperbaiki diri kita. Bukan hanya perut, pencernaan otak. Kemudian lagi tambah dengan kayak serai, ya, kemudian ada bawang putih, bawang merah. Campur aja langsung. Tapi kayak begini, Bapak sekalian, ini bisa menjadi, bahasa saya itu makanan atau masakan yang bisa menyehatkan jantung, ginjal, otak, gitu loh. Ini misalkan ada apa nih? Ada simple, tapi it can change your life. Serius. Ya. Apa maksud Allah menciptakan laos atau lengkuas kayak begini? Coba perhatikan baik-baik. Tadabur. Apa maksud Allah menciptakan nggak beraturan kayak begini? Pasti ada maksudnya. Kan? Maka kalau Anda pelajari kayak rimpang-rimpang kayak begini, ini semuanya sebagian besar ini anti kanker loh ini. Instead of daripada katakanlah kita makan minuman kemasan yang cuma memuaskan selera, ini nggak minum begini, terserah ente mau ngomong apa, tradisional kek, apa kek, bodo amat. Tapi artinya apa? Ke depan generasi kita bisa sehat dengan ini, insya Allah. Ya. Jadi harusnya kalau boleh saya katakan kita jauh lebih bangga minum beginian. Ya, saya kemarin naik Garuda Indonesia, kebetulan di upgrade sama panitia tuh ke bisnis gitu kan. Terus waktu bisnis kan ditanyain, mau minum apa Pak gitu kan. Ada kencur nggak saya bilang. Ketawa nggak ada. Lah katanya ente national flag, saya bilang national flag carrier apa namanya itu kan, maskapai Indonesia. Masa nggak ada minuman Indonesia? Gitu loh. Dan perhatikan baik-baik sekalian, Masya Allah ya, kalau boleh saya bilang, negeri kita ini, Allah, Masya Allah ya, blessing country, negeri yang berkah, banyak gunung di mana-mana. Kunyit yang tumbuh di kaki gunung itu lebih dahsyat kemampuannya daripada kunyit yang tumbuh di tempat biasa. Karena hara ya, atau mungkin zat gizi tanah itu yang ada pada gunung itu tuh luar biasa, dan peran mereka sebagian besar itu anti kanker. Modal ini aja, Masya Allah. Kalau Bapak Ibu baca tulisan saya, postingan saya tentang yang ibu-ibu hamil itu, sebagian besar cuman ngandalin tiganya doang. Ini, sama ini. Ini doang. Ini kita pernah cek secara aplikasi lah gitu kan. Ternyata kunyit ini ketemu cerai, ketemu jeruk nipis, itu minuman yang full antioksidan. Dia kalau ada elektron yang lagi sendirian itu pungut sama dia, disuplai. Ini contohnya salah satunya. Ya, model gitu doang. Tapi memang kayak begini bisa memperbaiki diri kita. Bukan hanya perut, pencernaan otak. Masya Allah ya, India itu negara yang sekarang ya, setahu saya, merupakan negara yang sangat rendah itunya, demensianya. Demensia itu apa? Pikun. Ada seorang dokter mengatakan karena dia neliti katanya, yang saya baca itu, karena India merupakan salah satu negara yang sangat tinggi konsumsi ini. Apa-apa pakai kunyit, apa-apa pakai kunyit. Kita kan penuh dengan begini dong, Masya Allah. Ya, apalagi pagi-pagi modal katakan Anda ambil jahe, keprek, kasih air panas, kasih jeruk nipis sedikit, kasih madu, selesai, Insya Allah. Daripada minuman-minuman yang lain gitu kan. Ya, ini contoh aja. Nah, coba kita lihat bagaimana jadi minuman kayak begini cepat bikin hamil. Jadi kalau yang laki-laki minum gimana? Ya, nggak hamil sih. Spermanya bagus, gitu. Sekarang kan banyak orang susah punya keturunan. Gimana mau punya keturunan? Sel telurnya itu, ovumnya itu nggak matang. Yang kita kenal dengan apa? PCO itu kan, polycystic ovary syndrome itu kan sel telurnya nggak matang. Gimana mau matang? Nggak ada bahan bakarnya, nggak ada bahan bakunya. Gitu loh. Yang dimakan balik-balik itu lagi.
Gitu Bu, Pak. Sudah pernah nyobain ini? Bikinlah di rumah. Siapa yang mau? Gak usah. Gak ada yang mau nih? Mau Pak? Sini Pak, silakan Pak. Saya suka dengan orang yang antusias. Oh. Ini dibuatnya dengan cinta Pak. Makanya rasanya insya Allah enak. Gitu ya Bu sekalian ya. Nah jadi mudah, simple. Ya bahkan terakhir itu saya sempat bikin enak. Enak. Jadi minum kayak begitu kalau orang bilang nggak enak, siapa bilang? Tinggal kita ubah sedikit aja. Ya bahkan kadang-kadang saya kemarin sempat nyobain, kalau ibu kalau makan ubi, singkong itu apa tuh namanya? Minum atau makan singkong dengan gaya baru. Nih saya jalanin. Singkongnya direbus, nanti di rumah ambil alpukat. Alpukatnya ada blender, kasih garam, kasih bawang putih, ya, kasih garam, kasih bawang putih di blender, garam sama bawang putih blender, dijadikan dressing. Dressing tahu ya, kalau kita makan salad kan ada dressing itu, kuahnya itu yang kental itu. Itu pakai alpukat, itu enak banget. Itunya siapa tuh namanya? Si ubinya cocol pakai itu. Beuh. Masya Allah itu enak banget. Sehat, lemak dapat, karbo dapat, serat dapat, semua dapat. Jadi makan yang kita makan tuh jadi obat. Lama-lama apa? Tubuh akan teriset sendiri Bos sekalian. Ya termasuk kayak nasi ya. Ini apa ya? Nasi kayaknya. Oh iya nasi. Sekarang karena udah 9:30 kita masak dulu. Bapak-bapak mau pulang. Ya, nasi ini kan nasi, salah satu nasi sehat. Apa nih beras coklat. Ya. Jadi pilihan saya nanti bayar di depan ya, Pak. Pilihan saya ya kadang-kadang tuh kalau pengen makan nasi, kadang sih saya makan nasi putih. Tapi kalau mepet banget kalau pengen, tapi seringnya tidak gitu loh. Jadi ini kan ada nasi kayak begini, lalu Anda ambil bawang putih. Nah, kita bikin ya. Jadi nasi ini akan tertopping, ya, tertopping dengan apa ya? Dengan serat ya. Bukan hanya serat, tapi banyak sekali kandungannya. Bawang putih ini salah satu pengencer darah yang paling baik. Lupa nggak ada cabai. Gak apa-apa deh. Sama bawang merah. Nanti bagi Anda yang suka masih tetap pengen makan nasi putih, ya. Ini saran saya aja. Nasinya Anda kasih ini. Pertama serai. Ya, serai. Yang kedua cabai rawit, gak usah banyak-banyak. Yang ketiga apa? Bawang putih, ya, serai, bawang putih, bawang merah sama cabai. Lalu mereka ini Bapak sekalian, Anda tumis. Tapi tumisnya pakai apa? Pakai minyak zaitun. Ya, tumisnya pakai minyak zaitun. Ini saya bikin sedikit aja sih ya. Apinya kecil aja. Minyak zaitun tidak untuk menggoreng ya, karena minyak ini. Terus mana lagi ya? Sepertinya mungkin akan mirip nasi liwet. Tapi ini bukan nasi goreng juga. Saya dengan beberapa teman-teman di mana? Di Batam itu, pasca kajian biasanya, bukan biasanya, terakhir itu kita bikin cooking class. Jadi cara masak yang sehat.
mengenalkan ada apa namanya gitu cara masak yang sehat, cara apa ya, cara mengenal produk-produk yang sehat gitu. Ini contohnya. Mana tas biru tadi Pak? Biar panas sedikit. Ini bukan buat menggoreng sih, cuma buat dapatin rasa aja. Tapi kadang-kadang tanpa ini pun sudah enak. Jadi saya kadang-kadang campur minyak ini doang, Bapak sekalian. Ini sudah mulai keluar baunya nih. Udah sebentar aja. Ambil nasinya. Jadi nasinya tidak digoreng. Ya, kita aduk kayak begini. Terus saya kasih garam sedikit. Kalau Anda punya bumbu-bumbu lain di rumah bisa Anda pakai, kayak lada hitam sama segala macam gitu ya. Saya kalau nggak salah biasanya ada. Bisa Anda bikin sendiri lah bumbunya, atau mungkin, maaf. Terus. Aduk. Terus kadang-kadang saya kasih lagi dengan nggak ada lagi dia di mana dia. Kismis kalau ada. Atau kalau enggak Anda kasih protein lagi. Ya, proteinnya bisa Anda dapatkan dari mana? Dari alpukat, kalau enggak kacang-kacangan. Nggak tahu nih namanya nasi apa. Ya, tapi yang jelas enak. Mau? Gak usah deh. Enak banget. Ibu-ibu mau, bapak-bapaknya malu-malu sih. Gak usah lah, bapak-bapaknya. Ya, bentar ya. Aduk dulu. Ada yang punya kacang almond nggak? Di depan nggak ada ya? Ini Pak, makanan kayak begini sepertinya simple, ya, tapi insya Allah sehat. Kenapa sehat? Karena ada lemak. Lemaknya dari zaitun. Ya, tanpa kita panaskan. Yang kedua, kemudian nasi kayak begini, dengan ada nasi kuning, ada nasi coklat kayak begini di seratnya. Alhamdulillah di seratnya gitu kan. Kemudian apalagi tambah dengan kayak serai ya, kemudian ada bawang putih, bawang merah. Itu semua makanan buat lambung atau pencernaan kita. Ya, seperti itu. Coba saya liatin, pengen lihat, penasaran. Tidak tahu lagi di mana. Ya sudah, ini aja. Ini buat ibu-ibu aja ya. Babang mau kurang responsif.
Jadi apa tuh namanya? Nasi coklat ya. Kalau mungkin kita nyebutnya dulu, kalau orang Malaysia bilang beras pirang. Itu beras yang tidak banyak digiling. Ya, dia masih tinggi serat. Jadi ketika kita cuman sekedar memodif kayak begini, termasuk kalau Anda nggak punya beras coklat kayak begini, kita bisa pakai beras putih juga nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan banyak-banyak. Kan karbo lagi kan. Tapi ini jauh lebih baik makan nasi kayak begini, ya kalau apa? Kalau seandainya Anda, daripada lebih baik bermakan nasi putih plain. Jadi kan, lemaknya dapat, seratnya dapat, ya. Apalagi kadang-kadang kita tambahkan, kalau saya bisa tambahkan dengan beberapa jenis kacang-kacangan. Cukup, makan sedikit aja, ya. Seperti itu. Nih Bu, silakan Bu. Ini dioporin, maaf. Mudah-mudahan enak sih, sepertinya sih enak. Ya gitu ya Bu sekalian, mudah-mudahan dapat gambaran ya. Jadi yang saya kayak begini nih bisa Anda topping dengan kasih bumbunya, kasih bawang putih, bawang merah di situ. Ya bahkan kalau model ini doang ya, begini doang, saya kadang-kadang campurin langsung minyaknya, nggak usah ditumis. Campur aja langsung. Tapi kayak begini, Bapak sekalian, ini bisa menjadi bahasa saya tuh ya mungkin agak ekstrim tuh nasi anti kanker lah gitu loh. Ada seratnya, ada minyaknya, ada lemaknya, ya. Daripada cuma sekedar makan untuk memuaskan lidah. Jangan. Ya, perbaiki. Jadi dan memang saya sendiri memang senangnya ngoprek-ngoprek kayak beginian. Bagaimana kita menciptakan makanan atau masakan yang bisa menyehatkan jantung, ginjal, otak gitu loh. Seperti itu.